Si pemuda hanya membantu janda di pinggir jalan untuk memasak nasi goreng. Sekelompok preman langsung mendekat ingin menghajar dia. Si pemuda pendiam tapi tegas. Setelah menuangkan minyak babi 800 derajat. Suhu minyak pas. Saatnya untuk menambahkan nasi. Anak kecil, aku akan membunuhmu. Xiao Fan. Kelima saudara itu tidak sebanding dengan Xiao Huo. Mereka segera pergi untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, dari mobil mewah turunlah seorang pemimpin yang menyebut dirinya Dragon Brother. Dia membawa ribuan orang untuk mencari masalah dengan adik kecil. Setelah melihat Xiao Huo dari kejauhan, mereka langsung ketakutan. Tanpa pikir panjang, langsung menamparkan adik kecil. Marah dan menegur siapa yang dia ganggu. Harus mengganggu orang sebesar itu. Ternyata identitas si pemuda tidak biasa. Dia adalah seorang mahasiswa magang di rumah sakit swasta. Pada hari itu, janda membawa putrinya yang terluka parah untuk diselamatkan. Direktur dan sekelompok ahli meneliti selama sehari. Mereka menyatakan bahwa otak gadis itu berdarah dan punggungnya patah. Karena cedera terlalu parah, tidak perlu diselamatkan lagi. Janda itu langsung berlutut di depan kepala rumah sakit begitu mendengar berita. Kepala rumah sakit baik, aku mohon padamu. Tolong selamatkan anak perempuanku. Dia baru berusia 6 tahun. Dia tidak pernah memiliki ayah sejak kecil. Dia belum sempat menikmati hidup yang seharusnya dia nikmati. Mengapa harus begini padanya? Wanita ini, janganlah menyulitkan kepala rumah sakit kami. Tingkat kelangsungan hidup anak ini kurang dari 1.000.000%. Meskipun diselamatkan, mungkin akan berakhir dengan kematian otak. Lebih baik biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan. Kepala rumah sakit baik. Namun saat itu kepala rumah sakit juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda di sampingnya berdiri. Semua orang terkejut, karena pemuda itu hanya seorang mahasiswa magang. Kepala rumah sakit tidak bisa menemukan solusi setelah berhari-hari. Seorang pemula berbicara besar. Saat orang-orang meremehkan pemuda itu, dia malah fokus pada rencana pengobatan. Kemudian, aktifkan CT scan. Kemudian, terlihat bahwa napas gadis kecil masih ada. Pembuluh darah di lengan masih berdenyut. Pupil masih menunjukkan reaksi lemah. Denyut nadi meskipun cenderung tenang, tetapi masih ada sedikit fluktuasi. Anak itu masih hidup. Putri Anda sangat kuat. Dia sedang berjuang melawan maut. Dokter ini, anak perempuan saya, benar-benar masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya, meskipun tidak ada jaminan 100%. Tapi masih ada 99%. 99%. Dengan kata lain, anak perempuan saya benar-benar bisa diselamatkan. Jika tidak ada kejadian tak terduga berjalan kembali, tidak mungkin. Dokter ini, saya mohon padamu, tolong selamatkan dia. Jika Anda bisa menyelamatkannya, Anda, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya siap melakukan apapun. Meskipun tidak ada yang percaya di ruangan. Juga memperingatkan bahwa dia hanya seorang magang. Ingatlah untuk tidak sembarangan dalam memberikan pertolongan. Hindari memberikan dampak negatif pada rumah sakit. Namun, si pemuda yakin pada dirinya sendiri. Metode pengobatan keberuntungan itu pasti efektif. Menanggapi kritik dari semua orang, direktur segera ingin memecat pemuda itu. Ingat, setelah 1 menit pastikan menghilang dari tempat ini. Tetapi pada saat itu, detak jantung gadis kecil mulai melemah. Jika tidak segera ditolong, kemungkinan besar akan segera meninggal. Janda terlihat bingung melihat keadaan. Keke, mohon berduka. Ayo pergi. Biarkan mereka ibu dan anak berdua sebentar. Ayo pergi. Kenapa berdiri di sini? Aku baru saja berkata. Aku masih yakin 99%. Sekarang jika terlambat sedikit saja, hanya tersisa 80%. Semua orang sudah pergi. Kamu masih bilang ada 80% peluang. Kamu ini Dewa Yama. Qin Feng, jangan bicara sembarangan di sini. Bisakah kamu mengerti? Kesedihan baru saja kehilangan anak. Jangan lagi memberikan harapan sembarangan padanya. Sekarang setiap menit terlambat akan mengurangi kesempatan sebesar 1%. Kamu adalah ibu dari anak itu. Kamu juga baru saja bilang, dia baru berusia 6 tahun. Belum pernah merasakan masa remaja yang baik. Saat ini masih tersisa 70%. Menyelamatkan atau tidak, aku juga akan ikut bersenang-senang dengannya sekali. Janda menerima saran dan meminta bantuan dari kepala rumah sakit. Melihat seorang ibu tunggal yang putus asa menyelamatkan anaknya. Pemuda itu juga pernah menyelamatkan nyawanya sendiri. Kepala rumah sakit segera setuju untuk membantu operasi. Langsung mengatur ruang operasi. Meskipun kali ini Qin Feng membuat onar, aku juga akan ikut bersenang-senang dengannya sekali. Kamu yang akan melakukan operasi. Aku akan membantumu.
kemudian segera membawa gadis itu ke ruang operasi dengan cepat. Pemuda itu kembali muncul, mengeluarkan kembali 4 jarum ajaib yang telah lama hilang, menembus tengkorak seseorang. Ya Tuhan, berhasil. Naga biru mengibaskan ekornya. Harimau putih mengangkat kepalanya. Kura-kura biru mencari lubang. Burung phoenix merah menyambut sumber. Empat jarum ajaib dalam legenda. Qin Feng, siapa sebenarnya kamu? Menghadapi ketidakpercayaan dari kepala rumah sakit, pemuda itu tidak peduli, memusatkan seluruh perhatiannya pada akupuntur. Saat ini sel darah mulai bergerak, jantung mulai berdetak secara perlahan. Detak jantung juga kembali normal. Pengobatan akupuntur selesai. Sang direktur kemudian memberikan hormat dengan bersujud. Dia berharap untuk menjadi guru dari pemuda itu. Namun pemuda itu mengatakan bahwa kualifikasi dirinya terlalu rendah. Nasib guru dan murid belum tiba. Dia menghajar wajah sang direktur dan memperingatkan mereka untuk tidak membocorkan kejadian hari ini. Kemudian dengan wajah penuh penyesalan, dia meninggalkan ruang operasi. Dr. Qin menatap sang direktur. Anak perempuan saya. Bagaimana keadaan anak perempuan saya? Ini, Nyonya. Berdukalah. Seharusnya anak perempuan Anda sudah pergi. Kalau harus menyalahkan, salahkan orang ini. Dia tidak bisa membiarkan anak perempuan Anda pergi dengan tenang. Bukankah kamu bilang padaku, ada 70% peluang. Bisakah menyelamatkan anak saya? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Seperti sekarang ini. Kamu penipu. Qin Feng, kesalahan besar bagi seorang dokter, yaitu memberikan harapan yang terlalu besar kepada keluarga pasien. Harapan yang terlalu besar. Jalan kedokteran ini tidak cocok untukmu. Qin Feng, oh Qin Feng, semua anak sudah pergi. Kamu masih membuat orang menderita. Kamu sungguh kejam. Ayah ini sudah selesai. Kamu berkelahi dengan Qin Feng. Kamu telah merusak reputasimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanita ini, tolong tenang. Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Anak-anakku semua sudah pergi. Saya nyatakan, operasinya sukses. Gadis kecil itu diselamatkan. Apa? Ya, operasinya sukses. Anakmu diselamatkan. Direktur Bai, apa yang kamu katakan benar. Kamu tidak menipuku. Sebagai direktur rumah sakit, apa yang kukatakan? Saya akan bertanggung jawab. Namun putri direktur masih tidak percaya. Kepala departemen juga mengatakan bahwa meskipun diselamatkan, dia akan menjadi vegetatif. Namun satu kata, Ibu, telah mengubah pendapat beberapa orang. Ibu, Koko. Bagaimana mungkin ini? Baru saja dia sudah mati. Sekarang bagaimana bisa hidup kembali? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku akan pergi merapikan barang-barang. Hei, kenapa kamu merapikan barang-barang? Pergi saja. Bukankah kamu ingin mengeluarkanku? Halo. Kemudian kepala sekolah memanggil putrinya untuk mengadakan kritik terhadapnya. Mengingat saat ditolak sebagai murid setelah operasi, benar-benar tidak menganggap dirinya sendiri. Malu sampai tidak bisa disembunyikan. Langsung marah kepada putrinya dan melarangnya mengeluarkan pemuda itu. Harus mencari segala cara untuk membuat pemuda itu tetap tinggal. Bahkan kehilangan sedikit masa muda pun tak apa. Kalau tidak, hubungan mereka akan putus. Memutuskan hubungan ayah dan anak. Ayah, aku serius. Ayah. Ayah, kamu juga seorang dokter. Kamu juga tahu ini adalah perilaku normal. Kamu tidak ingin mati karena ledakan tubuh. Maka kamu tidak boleh pernah mengatakan ke orang lain. Kamu bisa pergi ke kamar mandi. Aku menunggumu di luar. Selain itu, aku sangat menjaga rahasia. Kamu sedang apa? Buka saja. Oh ya. Ingatlah untuk mencuci tangan. Perhatikan kebersihan. Kamu. Sepertinya juga tidak terlalu tidak dapat diandalkan. Dokter. Jantungku tidak tumbuh di dahi. Maaf. Ayo disuntik. Kakak perawat. Apakah itu sangat sakit? Kakak, lebih lembut sedikit. Lihat, apakah tidak sakit? Benar-benar tidak sakit. Terima kasih, kakak perawat. Untuk kakak perawat yang cantik.
Xiao Mei. Dokter Liu, ada apa? Aku punya 2 lembar ini. Tiket konser Su Yiman. Apakah tertarik? Minuman ini. Hanya 7 hari lagi. Konser itu? Ya, konser Su Yiman. Pertunjukan mana yang tidak penuh? Sekarang penjual tiket hitam sudah menaikkan harga tiket menjadi 20.000 per lembar. Dan tidak bisa dibeli dengan uang. Aku menggunakan banyak hubungan. Baru bisa mendapatkannya. 22.000. Gajiku hanya 4.000 per bulan. Aku harus bekerja selama 5 bulan penuh. Baru bisa membelinya. Jadi, sudah punya kan? Asal kamu mau. Lembar ini. Milikmu sekarang. Kamu ingin memberikannya padaku? Tentu saja. Tapi Dokter Liu, seharusnya kamu memberikannya kepada Dokter Bai, kan? Dokter Bai adalah putri direktur rumah sakit. Aku hanya seorang perawat kecil. Apa yang membuatmu begitu hebat? Bai Jie terlalu dingin. Menggenggam uang sebanyak itu. Aku malas untuk bersikap ramah padamu. Aku masih suka. Kamu seperti ini. Bagaimana? Ingin pergi? Dokter Qin. Kenapa kamu terlambat? Kamu pergi kemana semalam? Semalam. Apa yang saya lakukan? Bukankah kamu tahu? Dokter Qin, kamu benar-benar menjengkelkan. Apa yang kamu lakukan semalam? Bagaimana aku bisa tahu? Jika kamu melakukannya lagi di masa depan, mereka akan mengabaikanmu. Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Qin Feng, bukankah kamu sudah pergi? Mengapa kamu masih di rumah sakit? Siapa bilang aku pergi? Aku sudah diangkat menjadi resmi. Sama seperti kamu, sekarang aku dokter resmi. Tolong bersikap sopan kepadaku di masa depan. Aku sudah diangkat. Haruskah aku memberitahumu terlebih dahulu? Baiklah, Xiao Mei. Sementara abaikan orang ini. Apakah kamu akan pergi ke konser Su Yiman? Jika Dokter Qin pergi, aku akan pergi. Aku bertanya padamu, apa hubungannya dengan dia? Aku ingin Dokter Qin pergi. Dokter Qin pergi atau tidak? Tidak tertarik. Kalian pergi saja. Dia benar-benar pria yang bingung. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Dokter Liu minta maaf. Atau mungkin, lebih baik kau cari orang lain. Kalau tidak mau pergi, lupakan saja. Banyak perawat cantik di rumah sakit, menunggu untuk pergi. Satu orang seperti kamu tidak akan membuat perbedaan. Kau tertarik padanya. Kenapa kau membawa masalah ini kepadaku? Apakah kau gila? Kamu bisa tega membiarkan orang lain mendekati aku. Bukankah kau cemburu? Cemburu? Urusan apa itu bagiku? Dia benar-benar pria yang bingung. Hatiku bingung. Padahal kau bilang aku bisa membunuhnya. Tapi akhirnya kau tetap bertindak. Ya, hatiku bingung. Apakah kau benar-benar akan membantunya? Kemarin malam hanyalah awalnya. Jika kau bisa membatalkannya, perintah pengejaran, aku bisa berhutang budi padamu. Apakah kau peduli padanya? Putriku tersayang. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Seperti keberadaan Qin Feng. Mengikuti drama Huhuan. Kita sama sekali tidak bisa menahannya. Tidak terduga hari ini. Datang kerja seperti biasa. Saya sangat penasaran. Apa yang kamu lakukan padanya? Melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Biarkan dia tinggal. Dia setuju. Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ayah, ekspresi apa itu? Ayah juga tidak. Orang yang bertele-tele. Karena kamu bisa menahan dia begitu mudah. Saya hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Menyukaimu. Dia menyukai saya. Ayah, jika kamu berkata sembarangan lagi, aku marah. Bagaimana saya bisa berkata sembarangan? Aduh, kenapa kamu begitu? Tidak percaya diri ya? Kamu setidaknya juga putri baik kingkuan saya. Ketika saya dan ibumu muda, tidak tahu berapa banyak pria dan wanita yang terpesona. Berapa banyak pria dan wanita muda. Kamu mewarisi gen baik dari kita berdua. Disukai oleh seorang anak laki-laki. Bukankah itu normal? Jika kamu berkata sembarangan lagi, saya benar-benar marah sekarang. Oh tidak, ini tentang perasaan gadis ini. Aku tertarik pada Qin Feng itu. Ya, ini pas banget kan? Ayah, kenapa kamu terkejut begitu? Aduh, kamu membuatku kaget. Ini bukan Su Yiman. Tiket konser. 2 tiket konser Su Yiman ini. Tapi ayah susah payah mendapatkannya. Sebenarnya, aku ingin pergi bersama ibumu. Sekarang terlihatnya, lebih baik aku memberikan kesempatan padamu. Berikan padaku. Baiklah, aku akan pergi bersama ibuku. Aduh, aku sangat khawatir. Kamu dan ibumu pergi kemana? Kalau begitu,
Kenapa memberikan 2 tiket padaku? 1 tiket sudah cukup. Dengan kecerdasanmu seperti itu, bagaimana caranya mencari pasangan di masa depan? Mengapa tidak mencari seorang anak laki-laki? Ayo pergi bersamaku. Misalnya, Qin Feng. Tapi hubunganku dengannya sepertinya belum sampai pada tingkat itu. Mengejar drama. Lagi pula, aku yang mengambil inisiatif. Apa gunanya? Hanya hubungan normal antar rekan kerja. Menonton konser bersama. Jangan ada tekanan psikologis. Jangan terlalu banyak berpikir. Santai dengan baik. Benarkah? Baik. Baiklah, aku pergi. Anak muda sekarang bahkan tidak bisa pacaran. Untunglah dia seorang putri. Kalau ini anak laki-laki, aku akan mengajarkan semua ilmu bela diri itu. Memberikan dengan tulus. Sepertinya, kalau ada kesempatan, harus mencari ibunya. Berbicara dengannya. Kamu peduli padanya. Kamu tahu mengapa aku? Apakah dia sudah berubah? Bukan lagi trik lama. Sudah bosan dengan pembunuhan, kan? Memang, aku benar-benar sudah bosan dengan pembunuhan. Ketika aku berusia 3 tahun, tuanku mengajariku, di mana titik lemah terbesar pada tubuh manusia. Bagian itu bisa menyebabkan kematian. Namun tangan manusia tidak selalu digunakan untuk membunuh. Seperti saya sekarang, menjadi dokter untuk menyelamatkan orang. Bukankah itu lebih baik? Seorang yang berada di peringkat pertama di daftar langit, pemimpin kuil Qiankun, mengucapkan hal seperti itu. Kamu tidak malu? Malu dong, tentu saja malu. Jika dulu aku sedang populer, aku pasti akan meremehkannya sekarang. Jika semua orang cacat, tapi manusia itu kompleks. Peringkat ke-9 di daftar hitam. Sampai sekarang aku merasa baik-baik saja. Untuk perawat cantik. Sudah 10 tahun. Berusaha melarikan diri tapi tak bisa. Jadi aku memperingatkanmu. Coba batalkan perintah pembunuhan. Jika kamu tidak ingin masuk daftar hitam. Mei Niang, peringkat ke-9 di daftar hitam. Tentu saja termasuk kamu. Sudah 10 tahun. Mei Niang. Kamu ingat aku? Kucing liar yang dulu saya temukan di pinggir jalan. Dulu aku di pinggir jalan. Menemukan kucing liar. Sekarang sudah menjadi gadis besar. Iya, saya hanya. Kami. Dokter Bai, kamu tidak akan ceroboh berbicara kan? Tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya hanya selalu mengagumi Dr. Qin. Kamu. Oh, begitulah adanya. Sepertinya aku datang tidak pada waktunya. Dan aku bersama Xiao Mei. Bukan. Kamu. Kamu benar-benar pantas mati. Pantas mati. Apakah manusia benar-benar bisa berubah? Bukan, dengarkan penjelasanku. Keadaan tidak seperti yang kamu kira. Dr. Qin, sepertinya kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Apa yang kamu pegang di tanganmu tidak ada hubungannya denganmu. Benarkah? Kamu. Hei, tiket konser Su Yiman. Masih ada 2 tiket. Kamu masih memberikannya padaku. Bagaimana? Ingin mengajakku keluar? Datanglah untuk melihat. Kamu bermimpi. Aku mengajakmu keluar untuk apa? Cemburu. Aku cemburu padamu. Gila. Aku cemburu padamu. Masih ada, Qin Feng. Saya memperingatkan Anda. Ini adalah rumah sakit. Kalau ingin pacaran, pulanglah untuk bicara. Di sini mempengaruhi suasana. Kalau kamu melakukannya lagi. Kamu kenapa? Kalau kamu melakukannya lagi. Kenapa? Lagi-lagi ingin mengeluarkanku. Aduh, aku sudah bilang padamu. Ini adalah serangan tiba-tiba dari Xiao Mei. Menciumku paksa. Apakah ada hubungan dengan saya? Dan aku dengan Xiao Mei. Belum pacaran lagi. Dia. Cinta sepihak. Kalau kamu ingin mengeluarkanku, lebih baik pecat dia saja. Dia menyerangmu. Kamu masih punya muka. Dia seorang gadis. Mungkin dia yang akan mendekatimu. Mungkin. Aku terlihat cukup ganteng ya. Berdebat. Seberapa cepat responmu? Bukannya aku tidak tahu. Dia bisa menyerangmu. Kecepatan responku tidak selalu. Kadang-kadang juga bisa gagal. Kamu bilang kamu tidak bisa menghindar. Aku. Wanita memang merepotkan. Sepertinya, sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah.
Yiman, aku mencintaimu. Yiman. Yiman. Cepat, lihat Yiman di sana. Dia datang. Yiman keluar. Yiman. Yiman, aku mencintaimu. Qin Feng, akhirnya kita akan bertemu lagi. Bawa itu ke sana, Koko. Lambatlah. Terima kasih. Tolong beri jalan. Pergi ke samping. Nyonya pemilik, bisnismu bagus ya. Lumayan, sudah terjual beberapa. Berapa banyak yang sudah terjual? Sudah terjual. Sudah terjual lebih dari 10 porsi. Lebih dari 10 porsi. Adikku, saya sudah menghitung di sana. Terjual 100 porsi. Ya, tuan ini, tolong jangan mengganggu pekerjaan saya. Ho Ben Jue, nasi goreng $8. Tapi di sini berdagang. Harus membayar sewa. Ini bukan di pinggir jalan. Mengapa masih harus membayar sewa? Apa? Baiklah, Mas, berapa yang Anda inginkan? Anda paham, tidak perlu banyak. Berdagang sekali. Beri 1.000 saja. Kamu bilang apa? $1.000 kan? Nasi goreng $8 sepiring. Terjual 100 porsi. Ditambah minuman dan sebagainya. Harus memiliki semuanya di saku Anda. $1.000 kan? Apakah saya tidak butuh modal? Dan juga, tidak setiap hari begitu banyak orang. Apa bedanya dengan perampokan kalian? Apa bedanya? Perampokan. Perampokan yang luar biasa. Sekarang adalah masyarakat hukum. Jangan sembarangan bicara. Tidak apa-apa tidak memberi. Tidak memberi. Jangan berdagang di sini. Kalau tidak, saat Anda berdagang, bersama beberapa saudara, bersenang-senang. Dibebaskan dari biaya berdagang 500. HMPH, apakah saya tidak bisa berhenti? Saya pergi sekarang. Ah, tidak apa-apa jika tidak berhenti. Tapi biaya tempat hari ini harus dibayar. Kalau tidak, lepaskan ibuku. Lepaskan saya, jangan. Ibu pemilik, tolong beri saya nasi goreng.